Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akbar Maulana Firdaus dengan NIM akhir 231 NIM akhir 1376. Saya akan mempresentasikan untuk tugas TS ujian tengah semester untuk data mining. Untuk di sini saya menggunakan data ini digunakan untuk memprediksi tingkat stres atau kejenuhan burn rate seorang pengembang berdasarkan beban kerja dan kondisi mental mereka. 1. Import library. Import library panas SPP. Import NumPy SNP. Import Seaborn as SNS. Import Matplotlib Pilot as PLT. From screen model selection import trend underscore test split. From screen import label encoder standard scalar. Untuk import panas NNP digunakan untuk manipulasi tabel data dan operasi matematika. Untuk Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi atau grafik agar bisa melihat pola data secara visual. Stickit and Screen ini adalah library utama untuk data mining. Kita mampu fungsi untuk membagi data trend underscore split, mengubah teks jadi angka, label, kode dan menyamakan skala data dan skala. Nah, untuk file ini developer punya dataset 7000. Div ini menampilkan tipe data angka atau teks dan jumlah baris, dan df div is null sum ini langkah krusial atau melihat kolom mana saja yang bolong atau hilang. Pada set data Anda dapat sekitar 140 baris kosong. Nah, ini karena jumlah kita cukup banyak 7000 sampel, menghapus 140 baris tidak akan merusak model, justru akan membuat data lebih bersih dan akurat daripada kita menebak-nebak isinya. Ini untuk encodingnya, kategori data, untuk fix start, ini untuk div info tadi, untuk div is null. Untuk label encoder ini, komputer tidak mengatakan low, medium, atau high, tapi proses fungsi ini mengubah kategori teks tersebut menjadi angka. Misalnya high 0, low 1, medium 2, agar algoritma matematika bisa memprosesnya. Nah, ini label untuk high itu 0, low itu 1, medium itu 2. Tuh. Jadi misalkan fitur X dan target. X fitur semua kolom kecuali burnout level. Ini adalah data pendukung atau prediksi. Y target hanya kolom burnout level. Ini adalah hasil yang ingin kita tebak. Untuk D splitting 80% training, 20% testing. Underscore train test split, kita membagi data menjadi dua bagian, training set 80% untuk mengajari model dan tes set 20% untuk menguji seberapa pintar model tersebut setelah belajar. Untuk random start 42 digunakan agar setiap kali kode dijalankan pembagian datanya tetap sama konsisten. Untuk vector scaling, standardization menyamakan skala semua kolom, misal kafein intake versus umur. Agar model lebih stabil, scalar standar scalar, extend, scalar fit, transform, extend. Nah, maksud dari standar scalar ini adalah proses menyamakan skala. Contoh, kolom AG berisi angka puluhan, sedangkan kafein intake mungkin hanya angka satuan. Jika tidak disamakan skalanya, model bisa menganggap angka yang lebih besar. Untuk AG ini lebih penting padahal belum tahu. Scalar ini membuat rata-rata data menjadi 0 dan standar deviasi menjadi 1. Untuk
figur visualisasi sederhana, PLT figur. Ini untuk tabel OAG, experience, daily work, horse, rep horse, ini untuk tidur, caffeine, books, commit, meeting, untuk screen time, exercise, stress, out level. Ini adalah data-data untuk orang. Untuk preview data akhir, preprint, data akhirnya extract untuk AG sekitar 0,6. Setelah langkah semua selesai, data kita sudah bersih, tidak ada yang kosong. Memory siap diproses, komputer dan transfer adil untuk semua fitur sekarang. Oke, untuk sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.